Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-muhitul alimur rabbus syahid, al-hasibul fa'alul khallaqul khaliqul bari'ul musawwir. Ya muhilal muskilati ya Allah, sari'ul ijabah. Bi'aunillahi ya Allahu ya hafidhu. Allahu akbar. Amma ba'du. Sahabat bonansa yang berbahagia, dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ungkapkan, kita lafalkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dan jangan lupa, ataupun kita tidak boleh lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita ungkapkan, kita lafalkan biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat bonansa yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua di dalam kehidupan kita, di dalam yang harus kita lakukan. Seperti Anda mungkin sedang bekerja ataupun sedang melaksanakan aktivitas, kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah melimpahkan kepada kita ketetapan iman dan juga ketetapan Islam di dalam diri, jiwa dan roh kita. Dan juga kita memohon untuk senantiasa sehat secara jasmani dan rohani. Sahabat bonansa yang berbahagia, di dalam keseharian kita untuk senantiasa harus ingat bahwa hidup kita, mati kita, amal ibadah kita, apapun yang kita lakukan harus kita arahkan, kita tekankan, kita garis bawahi bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua apa yang kita lakukan, ibadah, sholat, ataupun amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah untuk kita, bahwa itu merupakan kebutuhan kita sebetulnya. Bukan sekedar yang diwajibkan. Kalau hanya sekedar kita merasa ini kewajiban, itu tentunya akan selalu merasa berat dan berat. Akan tetapi kalau kita sudah memunculkan rasa bahwa ini adalah kebutuhan kita, tentunya akan muncul sedikit rasa ringan, dan untuk menjalankan juga dengan mengarah pada keikhlasan. Sahabat bonansa yang berbahagia, tentunya itu semua harus kita lakukan dengan belajar dan memaksakan diri, ataupun kita paksa diri kita yang awalnya mungkin berat,
awalnya itu akan beban yang ada kelihatan berat sekali, akan tetapi kita melakukan dengan berusaha, mencoba dan mencoba, melakukan dan melakukan, yang awalnya adalah keterpaksaan, insya Allah nanti akan muncul sesuatu yang menjadi kebiasaan, maka akan terasa ringan, tidak ada paksaan ataupun tidak merasa terpaksa. Sahabat bonanza yang berbahagia, ibadah dan usaha apapun yang kita lakukan, mungkin yang dilakukan sedang bekerja ataupun sedang melakukan amaliyah ataupun kegiatan sehari-hari, tentunya tadi harus kita arahkan bahwa itu adalah untuk dan hanya kepada Allah, lillah, karena Allah dan untuk Allah. Bagaimana kita hidup di dunia ini, ibaratnya adalah ibarat orang dalam perantauan, yakni kita harus senantiasa berhati-hati, harus senantiasa mawas diri, harus senantiasa menjaga diri. Apabila kita menginginkan keselamatan, kembali kepada rumah kita, kembali ke alam yang pasti akan menuju ke sana, pasti kita akan menuju ke sana. Ibaratnya kalau kita bepergian dari rumah, pergi ke luar kota ataupun ke luar pulau ataupun luar negara, pasti kita menginginkan ataupun pasti akan kembali. Sama seperti kita hidup di dunia ini juga hanya sementara, hanya beberapa waktu saja. Mungkin sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kita, itu batas umur tidak sama dengan umat-umatnya ataupun umat nabi-nabi sebelumnya. Mereka mendapatkan umur ratusan tahun, bahkan ada yang mungkin berumur 700 tahun, akan tetapi umatnya Nabi Muhammad rata-rata sekarang ini yang umur mencapai 100 lebih itu sudah jarang. Pada umumnya ya sering kita mendengar ataupun menyaksikan yang pulang lebih dulu sebelum kita pulang, yakni umur sekitaran 70 tahun, 75 ataupun 80 tahun. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan pada kita. Maka marilah ini semua kita manfaatkan, kita isi kehidupan ini dengan untuk senantiasa ingat pada Allah dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, ataupun juga dengan cara berzikir Allah, 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 ataupun juga dengan beristighfar astagfirullahaladzim, ataupun apapun kalimat-kalimat thayyibah yang bisa kita lakukan. Itu akan mengisi dan mewarnai kehidupan kita yang nanti akan dihisab, yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dimintai pertanggungjawaban jawab apa yang dilakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka sahabat bonanza yang berbahagia, dalam kesempatan ini akan kami ataupun kita kaji bersama ataupun kita pelajari bahwa keutamaan la ilaha illallah. Ini tentang keutamaan la ilaha illallah. Saya akan mengambil ataupun kita mempelajari ataupun kita membahas yang dari kitab Lubabul Hadis, kitab yang tipis, kitab yang tidak termasuk kitab besar ataupun buku yang memuat beberapa bahasan. Di antaranya ada yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Sahabat bonanza yang berbahagia, kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh
Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab ini diterangkan ataupun disampaikan, siapa saja yang mengucapkan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari 100 kali, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan wajah yang bersinar seperti bulan purnama. Sahabat bonansa yang berbahagia, Anda yakin atau tidak? Saya yakin bahwa kita akan dibangkitkan nanti, karena kita ada keimanan ataupun ada iman di dalam hati kita. Tentunya saya juga yakin bahwa sahabat bonansa semuanya mempunyai ataupun ada rasa iman di dalam hatinya. Maka dari itu, mari kita yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ta'na, kita dengar ataupun kita terima kabar-kabar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kita berusaha untuk senantiasa mentaati. Di antaranya yang diserukan ataupun disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hal ini yang kita ambil dari kitab Lubabul Hadis menerangkan tadi, kalau kita mau melafalkan ataupun kita mengungkapkan, kita mengucapkan, kita berzikir, kita menancapkan di dalam hati kita lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap harinya ataupun di sehari semalam ataupun saat kita kapanpun melaksanakan amalan ini 100 kali. Ringan apa ringan? Tentunya akan terasa berat bagi belum ataupun orang yang belum melaksanakannya. Kan tetapi kalau sudah membiasakan, insya Allah dan saya yakin pasti akan lebih ringan bila itu mendapat pertolongan dari Allah, bila mendapat rahmat Allah, itu akan merasa ringan. Maka mari kita untuk senantiasa membiasakan sesuatu yang belum terbiasa, kita biasakan untuk mewarnai kehidupan ini dengan membaca la ilaha illallah. Di sini diberi kabar gembira, dirangsang, diberi stimulus supaya kita semangat, kita mau menjalankan yang kelihatannya hanya 100 kali kita mau mengucapkannya, akan tetapi itu mengandung sesuatu yang bisa mendorong, bisa menyampaikan kepada kebahagiaan yang kita cita-citakan. Di dalam hadis ini disampaikan membaca ataupun mengucapkan ataupun berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap harinya. Berarti dalam satu hari ada 24 jam. Siang hari 12 jam, malam hari 12 jam, total 24 jam. Apakah kita akan membiarkan berjalan begitu saja yang 24 jam kita lakukan tanpa melakukan sesuatu yang menguntungkan untuk kehidupan kita? Tentunya kalau kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan keberuntungan ataupun menjadi orang yang beruntung, tentunya akan menyisihkan waktu-waktu untuk berzikir, mengingat adanya kita adalah ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk dimintai pertolongan, tidak ada yang berhak untuk disambati kecuali Allah. Itu makna yang terkandung, bisa dipahami seperti itu, la ilaha illallah. Jadi tidak ada yang berhak, tidak ada yang pantas untuk dipertuhankan ataupun menjadi sembahan kecuali Allah. Dan disambung dengan yang tidak bisa terpisahkan adalah Allah mempunyai utusan Muhammadur Rasulullah. Jadi kedua lafal ini
tidak terpisahkan itu kita wirid, kita lakukan dengan berzikir 100 kali dalam sehari semalam. Kita akan datang nanti di hari kiamat nanti dengan wajah ataupun raut muka ataupun juga bentuk kita seperti rembulan yang purnama, rembulan yang bersinar, yang mencorong, yang mempunyai keistimewaan. Gambarannya rembulan purnama ibaratnya akan lebih indah bila dibandingkan saat bulan tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Yakni saat purnama itulah adalah kesempurnaan suatu misal. Kita pahami sebagai sesuatu yang indah, yang ini. Begitu juga nanti kita akan menghadap di yaumul kiamah nanti dengan ibaratnya seperti bulan purnama. Sahabat bonansa yang berbahagia, di keterangan lain disampaikan bahwa utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, dan utama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Ini merupakan sesuatu yang utama, yang mempunyai keistimewaan, yang mempunyai bobot, yang mempunyai keutamaan, lebih utama dalam artian pemahaman ini adalah bila dibandingkan sesuatu yang lain yang mungkin lebih lebih kecil lagi ataupun lebih amalan-amalan yang lain, bukan berarti menafikan amalan yang lain, akan tetapi tidak, ini sebagai garis bawah, sebagai garis yang titik yang kita tuju, yang mempunyai arti sangat utama, sangat penting, sangat berharga. Jadi la ilaha illallah itu adalah termasuk utama-utamanya zikir. Bukan berarti ataupun menafikan zikir-zikir yang lain tidak penting, itu tidak. Jangan salah paham dalam hal ini, adalah kita mengutamakan. Dan juga kita berdoa dengan alhamdulillah, bersyukur. Ini adalah utama-utamanya doa, karena kita mengakui kehidupan ini, kehidupan yang kita lakukan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pas adalah kita untuk bersyukur. Alhamdulillah, kita kembalikan. Coba kita bayangkan, kalau Allah tidak memberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tidak dalam keadaan sehat, ataupun kita sedang diuji, terserang ataupun terkena COVID, itu tidak kita minta ataupun kita mengajukan permohonan untuk sakit, ataupun juga kita tidak bisa menghindar dari itu, karena itu memang Allah sedang menguji, maka bersabarlah. Apabila kita dalam keadaan sehat, jangan lupa bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur. Alhamdulillah, ini adalah ungkapan seutama-utamanya doa. Sahabat bonansa yang berbahagia, karena kita sering lupa ya, karena di sela-sela kesibukan ataupun di sela-sela aktivitas, bahkan kadangkala kita terlupa karena sedang memegang Android, kita lupa segala-galanya. Asik bermain Android, bermain game, ataupun kita juga asik dalam kesibukan seharian yang gambarannya mendapatkan keuntungan yang kita inginkan. Kita sedikit melupakan harus mau meraih keuntungan yang lebih besar lagi, yakni keuntungan di dunia dan di akhirat. Mari kita untuk senantiasa membiasakan, melatih diri dengan
mengucapkan ataupun berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pasti berpengaruh dan pasti ada sesuatu yang berbeda apabila kita tidak membiasakan ataupun kosong dari lafal-lafal seperti ini. Anda rasakan sendiri, dirasakan dan dibedakan. Anda membiasakan membaca lafal la ilaha illallah dengan di suatu hari Anda kosong tidak mengucapkan lafal la ilaha illallah, itu pasti akan terasa berbeda. Dan itu adalah merupakan kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah. Sahabat bonansa yang berbahagia, untuk membiasakan ini, melatih ini tentunya harus mau melangkah, mengawali. Tidak hanya sekedar kita ingin tanpa mau melakukan. Lakukanlah dan lakukanlah, pasti Anda akan merasakan. Apabila Anda belum melakukan, pasti Anda tidak akan merasakan. Anda pernah mendengarkan cerita ataupun diceritani oleh tonggo, oleh konco tentang nikmatnya kopi, suatu misal. Wah, kopi di sana itu luar biasa, mantap. Tetapi Anda belum bisa merasakan kemantapan yang dia ceritakan kalau Anda tidak datang dan pesan kopi sebagaimana yang diceritakan. Anda tidak pernah akan merasakan hal itu, kenikmatan yang dia ceritakan, mantapnya kopi itu, kalau Anda belum melaksanakan. Itu filosofinya, diantaranya adalah kita mau melaksanakan itu, kita bisa merasakan, karena itu adalah pengalaman yang langsung berhubungan dengan zauq, dengan rasa yang ada di dalam jiwa dan kehidupan kita ini, dalam roh, dalam nafs kita, dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak melaksanakan ataupun Anda belum melaksanakan, tentunya belum merasakannya. Maka marilah sahabat bonansa yang berbahagia, di keterangan lain bahwa keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sebagai motivasi yang perlu kita ketahui ataupun kita sampaikan sebagai acuan kita, sebagai motivasi kita yang disampaikan. Dalam naskah yang lain dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ilaha illallah adalah bentengku, dan siapapun yang masuk dalam bentengku maka ia akan aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan aman dari siksaku, dalam hal ini adalah siksanya Allah. Sahabat bonansa yang berbahagia, apabila kita sudah masuk dalam bentengnya, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak di dalam benteng itu, yakni keamanan, yakni nyaman, yakni tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha adil. Allah yang maha adil, Allah yang tidak pernah menzalimi, Allah tidak zalim, Allah maha pengasih dan penyayang. Apalagi kalau hambanya itu sudah masuk di dalam bentengnya, tentunya akan
diistimewakan, akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak dalam bentengnya tentunya akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan orang yang ada di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah sahabat bonanza yang berbahagia. Karena apa? Kita semua tentunya menginginkan yang sering ataupun pasti apabila ditanya, tidak ada orang yang tidak ingin selamat. Akan tetapi banyak, bahkan kita sendiri melupakan cara-caranya untuk bisa selamat. Kita sering melupakan bagaimana kita bisa mendapatkan ataupun mencapai keselamatan, itu sering kita melupakan. Kita terlalai ataupun kita terlalaikan ataupun kita tergoda ataupun kita terbawa arus oleh glamournya ataupun ramainya kehidupan dunia dengan lahwun, sesuatu yang tidak ataupun kurang bermanfaat. Di antaranya mungkin kita melakukan pesta pora yang di situ ada minum-minuman keras, ataupun di situ ada wanita-wanita cantik, ataupun di situ ada sesuatu yang di luar syariat ataupun tidak boleh dilakukan. Kadang-kala kita terbawa ke arah sana. Mari kita untuk senantiasa mengikat hati kita untuk kita tambatkan kepada Allahus Samad, Allah zat yang pas untuk menjadi tambatan ataupun sandaran bagi hamba-hambanya. Sahabat bonanza yang berbahagia, di mana kita sudah menambatkan pada selain Allah ataupun tujuannya adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka tunggulah, maka kita pasti akan mendapatkan akibatnya dan pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak jauh berbeda dari apa yang diperbuatnya. Sahabat bonanza yang berbahagia, mari kita untuk senantiasa belajar. Saya ingat ada teman yang sempat ataupun bercerita begini. Ini dari Kiainya Lirboyo. Apabila kita beramal ataupun bersodakoh, awalnya lakukan sesuatu yang lebih banyak ataupun lebih besar lagi, walaupun itu terasa berat, walaupun itu belum ikhlas, walaupun itu kelihatannya ria, nggak apa-apa, kita lakukan dan kita lakukan yang kelihatannya berat. Tentunya kalau kita sudah terbiasa dawuhnya, itu akan muncul rasa ikhlas, tidak terasa berat, akan menjadi suatu kebiasaan yang membawa pada keberuntungan, tidak adanya keterpaksaan. Ria-ria dikit, di awalnya kelihatannya ria, tapi kita lakukan dan muncul keikhlasan, insya Allah itu Allah akan memberikan rahmat. Istilahnya di dalam keterangan lain ada yang disampaikan, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kita mengikuti melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik, tamhuha, dengan harapan nanti akan mengimbangi, bahkan akan menjadi lebih berat dan timbangan akan menjadi ke arah kebaikan, karena kebaikan tamhuha bisa mengimbangi dan mengungguli perbuatan yang sudah dilakukan tidak baik. Dan di keterangan itu kita tidak boleh lupa dalam kehidupan ini, kita tidak boleh lupa daratan bahwa kita adalah manusia yang senantiasa berhubungan dengan manusia. Tidak terlepas dari kita butuh konco kita, apabila seorang laki-laki butuh istri ataupun seorang perempuan butuh suami dan butuh teman dekat, sebagai ini adalah prinsipnya wa khaliqin nas, dan kita hendaknya untuk berbuat baik, berakhlak, wa khaliqin nas bil khuluqin hasan, dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Semoga apa yang kita lakukan, kita tanamkan, kita latih, membiasakan dengan untuk senantiasa berzikir la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah, jumlah hitungannya kalau bisa ya tidak menjadi acuan itu saja, tetapi kita mengacu itu juga tidak apa-apa. Kita lakukan 100 kali, 1000 kali dan seterusnya sebagai motivasi. Dengan adanya disampaikan fadilah itu adalah sebagai penanaman tarbiyah pertama, dan berikutnya adalah ujungnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya itu harapan untuk kita bisa mendapatkan ridho Allah, sebagaimana doa-doa kita, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kita tidak boleh lupa wa khaliqin nas fi khuluqin hasanin, untuk senantiasa kita berusaha berakhlak serawung, berhubungan dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia, tidak berhubungan dengan manusia untuk senantiasa mengadu domba, bahkan memunculkan permusuhan, bahkan menghancurkan yang lain karena rasa iri, dengki dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Itu saja sahabat bonanza yang berbahagia yang bisa kami sampaikan. Semoga itu ada guna dan manfaatnya. Yang jelas kami banyak salah dan khilafnya, mohon maaf yang besar, yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun cobi Pak. Wah, sak keneke jenengan tak enteni. Kau taman la ilaha illallah ngaten mawon. Niki Assalamualaikum kathah ngedit. warahmatullahi Nggih, kathah ngedit ya. wabarakatuh. Nyuwun tulung.